tadi ada yang unik juga tuh di mobilnya presiden para pendosa. Para pendosa. Ya, Itu julukan ke saya dari beberapa jamaah di Indonesia karena care-nya saya terhadap para pendosa. Salah satunya nih, mana dari Mang Berkasi? Nah, ini mau. Nih, ini beliau ini ikrar pokoknya mau ngawal pengajian Abah Miftah ya Mang ya. Siap. Jadi saya mencoba masuk ke semua lini termasuk kepada orang-orang yang dianggap marginal, dianggap kurang baik. Karena itu tadi, jangan pernah melihat mereka dengan kaca mata dan sudut pandang yang negatif. Karena mereka bisa berubah. Kita lihat hari ini mau luar biasa, bahkan beliau diangkat menjadi adik angkatnya Habib Lutfi. Kan keren. Maka kemudian saya dikasih mobil sama jamaah itu dengan tulisan Presiden Para Pendosa. Karena kedekatan saya dengan mereka. Kalau itu Masih. Bahkan saya ini ada acara di Antv besok, salah satunya tentang itu. Jadi saya punya program baru di Antv, judulnya Jalan Dakwah Bismillah. Jadi lika-liku dakwah termasuk di tempat-tempat klub malam dan organisasi. Makanya kayak Natalan kemarin saya telepon teman-teman saya Nasrani. Bro, saya bisa bantu apa? Bro, saya bisa bantu apa? Asik, Pak. Pas saya pulang dari Bojonegoro, kebetulan saya di Bojonegoro itu, saya punya sahabat pengusaha Chinese, dia Nasrani. Saya bilang, ucapkan selamat Natal ke dia. Mas, selamat Natal ya. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Dia kaget telepon saya. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hati-hati ya, yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Kita menghormati keyakinan orang lain. Dan toleransi tertinggi dalam menghormati itu adalah tidak mencampuri ketuhanan di luar apa yang kita yakini. Karena itulah ayatnya berbunyi lakum dinukum la ikraha. Jangan ganggu, nggak boleh. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri. Karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Nggak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu nggak boleh. Islam nggak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, ya ikuti senyum, tapi hatinya mengingkari. Saya katakan hari ini, termasuk kami sampaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani yang barangkali akan merayakan Natalnya. Saya memohon maaf, Adi Hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan kami tampil, insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan kami berbagi, ada kasih sayang kami berikan, tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik, kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan, insya Allah. Nah, dengan demikian insya Allah kehidupan kita juga bisa baik. Nah, geser sedikit pada orang yang dianggap guru etikanya. Kan Miftah pernah bilang, saya belajar etika, guru etika saya kurang lebih, ya redaksinya begitu, adalah Gibran. Nah, kayak gitu. Tadi guru berarti sekarang muridnya ya. Heboh lagi nih, ada heboh lagi. Miftah doakan anak kecil jadi copet. Sampai ditegur jamaahnya. Ngeri nih. Kok bisa ya? Ini katanya sih video baru, tapi saya belum nemu videonya. Yang sudah tahu linknya boleh kasih tahu saya di kolom komentar ya. Jadi 11-12 ini Miftah sama Gibran ya. Kalau Miftah bicaranya lancar, tapi mulutnya kotor. Kalau Gibran ya bicaranya juga nggak lancar gitu, harus dibantu teleprompter dan sebagainya.
Miftah tampaknya belum jera dengan candaannya terhadap penjual teh yang menimbulkan petaka. Belum sebulan setelah minta maaf pada Sun Haji, Miftah kembali mengolok-olok salah satu jemaahnya ketika pengajian akbar di Tegalsari Jumat 13 Desember. Oh, ini ada tanggalnya ini ya. Berarti memang betul-betul baru 2 hari yang lalu. Sama dengan pidato Gibran tadi di Fatayat NU. Apakah satu forum? Oh, bisa jadi ya. Awalnya pendakwah bernama Miftah ini merasa kesal dengan orang-orang yang mengaku keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari yang tak mengakuinya sebagai keluarga. Kita pernah sampaikan videonya ya, tidak ada nama Miftah katanya. Miftah lantas mengatakan bahwa dirinya memang sudah biasa difitnah macam-macam. Wow. Namun ulama yang baru saja mundur sebagai utusan khusus presiden tak ambil pusing. Sebab dia percaya diri doanya selalu diijabah. Meskipun tak dianggap cucu Muhammad Besari dan difitnah macam-macam. Wow. Ngeri klaimnya ya. Selalu diijabah. Wow. Ya kayak gitu tetap aja Miftah tuh difitnah yang tidak-tidak. Tapi ya sudah, nggak apa-apalah. Saya difitnah kayak apapun, doa saya itu pasti terkabul kok. Pasti lagi. Memastikan lagi. Astagfirullahaladzim. Ngeri nih Miftah ya. Contohnya, Gus Miftah mengatakan doanya kepada Prabowo agar menjadi presiden dan Gilga Syahid agar menikah dengan Happy Asmara sudah terkabulkan. Kan yang doain itu bukan hanya Anda Miftah, yang doain itu banyak orang-orang lain. Jangan-jangan karena doa orang lain, bukan karena doa Anda. Hati-hati, jangan main klaim. Doakan Pak Prabowo jadi. Gilga itu tak doakan nikah sama Happy, padahal Gilga belum kenal sama Happy. Nyatanya ya nikah sama Happy. Arogansinya masih juga ada ketika dia bicara tentang doa ya. Luar biasa ini orang. Karena itu Gus Miftah lantas menyindir Bupati Sugiri Sancoko yang duduk di sampingnya yang sedang minta didoakan menang pilkada. Nah, makanya minta doaku. Minta doa ke saya. Bahkan Miftah sempat menegur orang di sampingnya bahwa doanya benar-benar sangat mudah dikabulkan. Miftah lantas mendoakan salah satu anak kecil di depannya agar menjadi copet nantinya. Doa buruk ya. Doaku tuh mesti terkabul loh. Semisal aku doakan anak itu, sambil nunjuk anak kali ya, nanti besarnya jadi copet, ya jadi copet. Dia sudah merasa jadi Tuhan rupanya ya. Nauzubillah min zalik. Ujar Miftah sambil tertawa. Jadi nanti kalau ditanya itu canda, itu bercanda katanya. Jadi pembenaran. Celutukan Miftah itu lantas mendapat cibiran dari salah satu jemaahnya yang duduk di balik kamera. Orang tersebut kesal, Miftah mendoakan yang kurang baik untuk anak tersebut meskipun niatnya hanya bercanda. Namun Miftah langsung meralat ucapannya dan memberikan yang diolok-olok itu sejumlah uang. Enggak katanya. Ujar Miftah yang masih tertawa. Kok masih ada yang ngundang? Udahlah, nggak usah lah. Doakan kok yang jelek, habis diolok-olok terus dikasih uang. Ujar seorang ibu-ibu di balik kamera tersebut. Mantap Bu, keren. Memang harus ada yang bicara, memang harus ada yang mengangkat yang begini-begini. Jangan takut gitu. Ini Miftah sama Gibran kok bodoh wae ya. Maka saya kira ada nasihat yang bagus dari Gus Baha. Ibadah dan akhlak itu nomor 2. Nomor 1-nya apa Gus? Dalam Islam, banyak yang berpendapat bahwa ibadah dan akhlak adalah aspek yang penting dalam kehidupan. Namun, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Baha menyampaikan pandangannya yang menarik mengenai urutan prioritas dalam kehidupan seorang muslim. Gus Baha menegaskan bahwa ibadah dan akhlak itu penting. Namun ada satu hal yang lebih penting. Dikutip dari ceramahnya, Gus Baha menyatakan ibadah itu nomor 2, akhlak itu nomor 2. Semuanya nomor 1 itu ilmu. Kan sering kita dengar ya, adab di atas ilmuwan. Nah menurut Gus Baha justru ilmu yang pertama. Saya duga ya ilmunya, dengan ilmulah kemudian dia bisa beradab gitu. Dengan ilmulah kemudian dia bisa melakukan mempraktekkan akhlak mulia. Arahnya ke sana ya. Pernyataan ini menggugah banyak orang untuk berpikir lebih dalam mengenai pentingnya ilmu dalam Islam.
Makanya ya kita sama-sama terus, makanya ilmu itu dari lahir sampai liang lahat tuh ya wajib kita terus menimba ilmu. Bagi Gus Baha, ilmu adalah pondasi dari segala aspek kehidupan, baik ibadah maupun akhlak. Tanpa ilmu, seorang tidak akan mampu menjalankan ibadah dengan benar atau memiliki akhlak yang baik. Sepakat nih Gus. Gus Baha ya, bukan Gus Miftah. Gus Baha melanjutkan dengan mengutip ayat pertama dalam Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menegaskan bahwa ilmu adalah hal pertama yang diperintahkan dalam Islam. Bahkan sebelum ibadah atau akhlak, ilmu menjadi dasar dari segala tindakan dan perilaku seorang muslim. Gus Baha juga menjelaskan bahwa sifat Allah yang pertama kali dikenalkan kepada umat muslim, pada umat manusia dalam Al-Quran adalah Al-Akram, yang artinya Maha Pemurah. Menurut Gus Baha, sifat Allah yang paling utama adalah pengajaran. Allah mengajarkan, dan siapapun yang memiliki ilmu dan mengajarkannya, ia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisinya. Oleh karena itu, ilmu bukan hanya sebagai alat untuk memahami agama, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita terus introspeksi diri, muhasabah diri. Kita ingatkan para pejabat, kita ingatkan Miftah, kita ingatkan Gibran, sambil kita terus juga memperbaiki diri.